Karena menurut saya yang mesti diperbaiki oleh bangsa ini dan yang dicari oleh bangsa ini adalah kenapa kita sekarang membiarkan politisi, malah pemimpin kita yang tertinggi kehilangan apa yang disebut Bung Karno sebagai fatsun politik. Fatsun politik itu berasal dari etika politik. Jadi ketika kita punya pemimpin yang sudah kehilangan etika dan dalam tanda kutip adalah pemimpin yang tidak tahu malu, maka bangsa ini dalam masalah besar. Jadi saya sudah nggak mau masalahkan nama siapa, karena siapapun calon presiden itu sudah dipilih oleh langit, tiga-tiganya. Tetapi yang kita mesti cari tahu adalah orang yang memegang prinsip-prinsip fatsun politik dan kemudian tahu etika dan tahu malu. Yang kedua, saya adalah guru dan karenanya saya sangat kagum kepada anak muda. Adalah salah kalau melihat saya tidak mendukung anak muda. Saya sangat dukung anak muda siapapun itu, tetapi sudah pasti apapun tujuan yang kita capai atau ingin capai harus dengan cara-cara yang benar. Tidak mungkin sebuah tujuan mulia dan benar kita bisa akan capai dengan tujuan yang tidak mulia dan tidak benar. Dan siapa yang mengizinkan untuk melakukan itulah yang menurut saya adalah para pemimpin atau politisi yang tidak tahu malu tadi. Bukankah sekarang kalau kita tanya masalah MK, ini karena ketidaktahuan ya nggak mungkin pangkat setinggi itu tidak tahu. Betul kan Pak Jenderal? Betul kan Pak Ken? Pastinya ini ada sesuatu tadi sifat yang sudah kehilangan dari politisi kita. Yang kedua, tentang gerakan yang disampaikan oleh Pak Eros tadi, saya juga sepakat. Menurut saya yang kita mesti jagalah anak-anak muda yang masih mampu bersuara. Saya kok khawatir ya dengan kejadian BEM kemarin. Siapa namanya? Melki yang kemudian keluarganya katanya diintimidasi dan lain-lain. Disinilah sebenarnya suara kita tuh mesti bersatu sebagai bangsa. Bahwa kaum terpelajar apalagi anak muda itu yang kita harus biasakan para pemimpin tuh mendengar. Bahwa anak muda bersuara itu bukan dia anti tetapi dia ingin memperbaiki sesuatu. Gitu. Dan jangan kita diam ketika melihat anak-anak muda seperti Melki gitu dan lain-lain, saya nggak tahu dimanapun yang mencoba bersuara atau menyatakan kebenaran itu kemudian dibungkam atau ditakut-takuti. Dan buat saya ini juga saya mengajak para akademisi sebenarnya. Ketika saya bicara bahwa saya marah kepada presiden, ketika saya melihat presiden kenapa miring-miring gitu ya jalannya, sebenarnya kan suara hati saya untuk melihat, loh kenapa presiden yang saya dan Pak Rudi Kamri lama banget lah kita menjaga beliau untuk lurus-lurus, kok tiba-tiba belok-belok gitu. Nah ini yang menurut saya kita semua sebenarnya harus kawal bersama. Jadi lupakan nama-namanya, tetapi bagaimana sebenarnya kita semua mampu menjaga. Karena begini ya, buat saya tuh ini kan gak cuma Indonesia 2024. Ini gak cuma pemenangan siapa besok jadi presiden, siapa jadi wakil presiden. Tetapi mampukah kita mempertahankan menjaga Indonesia dan segala kepentingannya sampai 100 tahun, 200 tahun, 1000 tahun ke depan. Kok tiba-tiba kelelahan saya itu gini ya, mungkin saya boleh menggunakan kata lebih parah nggak ya, pakaian izin. Saya yang selama ini tidak pernah tertarik bicara politik dalam negeri, saya tuh jadi berbicara dan segitu kerasnya karena saya muak. Saya udah nggak tahan gitu. Kenapa kok semua akademisi diam gitu dan kenapa semua takut? Apa yang mesti ditakutkan? Misalnya ada yang ngomongin sama saya, Bu Koni kok berani banget sih gitu. Ini bukan masalah berani nggak berani. Masalahnya kita itu orang yang diberi nurani. Ketika nurani kita berontak, ada yang salah. Harus mampu kita nyatakan. Jadi ketika kita sekarang semua hanya mau main aman, tidak mau tidak mau mengambil resiko, itu yang menurut saya dalam bahaya. Jadi saya sekali lagi terima kasih diundang dalam forum kebangsaan ini. Saya merasa terhormat ada di sahabat-sahabat dan kawan-kawan di PDIP. Sama halnya saya merasa terhormat di tempat sahabat-sahabat saya di partai-partai yang lain yang mau melakukan perubahan menuju Indonesia yang lebih baik tadi. Yang menjunjung fatsun politik tadi. Saya udah lupain deh mau warna biru muda, warna hitam, warna kuning. Sampai-sampai saya tuh tadi nggak Pak TBH kesini tuh saya mikir makanya baju naon ya. Soalnya maka juburep langsung dicarikan wae, dimarahin orang. Itu tuh pasti PDIP, pasti soalnya ini. Padahal semua orang juga tahu saya tuh pencinta Bung Karno. Saya pengagum Bu Mega karena saya tuh alpha female. Jadi saya ngeliat alpha female seperti Bu Mega itu menurut saya role model. Dan alhamdulillah alpha female yang saya contohkan dan saya perjuangkan menjadi pahlawan Ratu Kalinyamat itu nggak mudah. Kalinyamat itu kena hoax berapa ratus tahun. Bayangin dari seorang ratu pelawan Portugis yang hebat dianggap perempuan tidak benar.
kita baru bisa bersihkan namanya 200 tahun. Nah, ini yang saya mau, sebenarnya pemimpin yang hari ini sedang lupa diri, lihatlah bahwa sebuah kebenaran, mau ratusan tahun, mau berapapun abad, itu akan terbukti kebenarannya. Apalagi di abad sekarang kita memegang senjata komunikasi handphone. Ratu Kalinyamat lama kita bela namanya karena kita nggak punya handphone zaman itu. Tetapi sekarang semua kesalahan, semua kemiringan daripada kesalahan penyalahgunaan kekuasaan itu akan sangat mudah ditolak, dibantah atau dilawan oleh rakyat. Sebagai akademisi yang mendalami pertahanan dan keamanan, satu aja kegelisahan yang saya rasakan. Masyarakat sudah sangat resah dan marah. Mereka tidak semua bisa bersuara. Jangan sampai people power terjadi. Karena ketika people power terjadi, ini akan lebih parah dari 1998. Karena apa? Karena 98 tadi kita belum punya apa yang sebut sekarang ini yang lebih canggih segala-galanya. Mungkin dulu ada BBM ya, saya lupa juga, atau SMS. Tapi SMS ya zaman itu, masih SMS. Tapi sekarang kita sudah punya ini dan itu lebih mengerikan kalau kita tidak mampu mengontrol. Kepada para senior, ini semua senior yang saya sangat hormati dari Angkatan Darat, Laut dan Udara, saya cuma mau minta tolong Pak Ken, terutama Pak Ken ya, tolong ingatkanlah adik-adik kita yang mau jadi panglima, mau jadi calon panglima, siapapun itu. Tegak lurus TNI itu harus kepada rakyat dan negara, bukan kepada Pak Jokowi. Saya nggak tahu, saya nggak kenal, belum ketemu Pak Agus juga, calon panglima kita. Ada di pernyataan di koran beliau akan tegak lurus pada Pak Jokowi gitu, atau kepada presiden. Itu saya belum konfirmasi ke beliau langsung. Tetapi kalau itu betul, harus diingatkan Pak Ken, itu salah. Tegak lurus TNI kita itu, karena TNI kita adalah dari rakyat untuk rakyat, adalah kepada negara.